Bab 366. Tidak bisa melihat secara langsung. Bangun, bangun, Gita, cepat bangun. Audrey membungkuk dan dengan lembut menepuk pipi merah Gita sambil membangunkan dia. Siapa yang tahu pada saat itu Gita bercicit kemudian tidak bereaksi lagi. Aku akan membantu kamu membangkitkan dia. Pada saat Audrey tidak berdaya, terdengar suara Andri dari belakang. Audrey memalingkan kepalanya, bisakah kak? Ya, hari ini kamu sudah lelah, bawalah Glenn ke atas untuk beristirahat terlebih dahulu, serahkan padaku. Audrey melihat Gita lalu mengangguk, baiklah, aku akan ke atas terlebih dahulu. Bibi Lian. Melihat Bibi Lian sekali lagi, Audrey masih memiliki sedikit perasaan mendalam. Bibi Lian masih memiliki alis yang lembut sama seperti sebelumnya dan menatapnya dengan senyum yang ramah. Nona, ikut denganku. Setelah Audrey dan Glenn pergi, Andri baru melihat Gita yang sedang duduk di dalam kursi yang dia duduk sedikit jauh dari pintu mobil dan dia hanya bisa masuk setengah dari tubuhnya dan berbisik kepadanya, bangun, bangun. Gita sama sekali tidak mendengarnya, menutup matanya dan lanjut memimpikannya mimpi besarnya. Andri mengerutkan alisnya melihat dan memperkirakan bahwa malam ini dia tidak akan bisa bangun. Sudahlah, setelah melihat wajah Gita lalu ingin menggendongnya ke atas. Memikirkan hal ini, Andri lebih baik ke sisi sebelah mobil untuk membuka pintu. Ketika dia membungkuk untuk menggendongnya, tangannya tercenggang sebelum menyentuh Gita. Dia tidak memiliki kebiasaan untuk memegang wanita. Andri menegakkan tubuhnya melihat sekeliling dan selain Paman Nan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Apakah dia akan memanggil Paman Nan untuk menggendong Gita untuk masuk? Belum lagi apakah tulang tubuh Paman Nan dapat menopangnya dan membiarkan seorang orang tua menggendong seorang wanita naik ke lantai atas itu sangat tidak cocok. Memikirkan bahwa dia sudah setuju dengan Audrey, tanpa berdaya Andri memanggil Gita beberapa kali dan hasilnya dia tertidur sangat pulas lalu pada akhirnya dia tidak punya pilihan lain selain mengulurkan tangannya untuk menggendong Gita. Gita yang tertidur layaknya seekor babi barusan pada saat digendong di pinggangnya, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meletakkan di lehernya, tangan yang lembut, kecil tanpa tulang menempel di leher Andri lalu dia mengerutkan alisnya. Nyam, Andri menundukkan kepala melihatnya dan menyadari bahwa dia mendadak tertawa terbahak, ekspresi dan suaranya terdengar sangat bodoh. Andri mengerucutkan bibirnya yang tipis lalu dengan cepatnya berjalan menuju ke atas. Kamar tamu Han sesekali dibersihkan jadi Andri langsung membawa Gita masuk ke dalam kamar tamu lalu meletakkannya di kasur yang besar. Ketika hendak menarik tangannya, dia menyadari bahwa tangan dia yang memegang lehernya tidak mau lepas. Lepaskan. Andri membentaknya sekali dengan dingin, dia ingin menariknya dari bawah tetapi Gita yang tidak melepaskannya malah membuat lehernya melingkarkan lehernya lebih erat. Andri mengerutkan alisnya beberapa kali dan sebelum dia bereaksi tiba-tiba Gita yang berbaring di atas kasur mengatupkan bibirnya tinggi-tinggi lalu mencodongkan tubuhnya ke atas ke arahnya sambil membuat suara. Wajah Andri berubah dan pada saat ingin menghentikannya, Gita tiba-tiba membuka matanya. Di hadapannya, kedua tatapan mata yang tanpa gangguan itu seperti sedang terkejut membawa hawa kebingungan dan kebodohan setelah bangun dari tidur, dan juga hal-hal yang mendekatkan ini. Wajah Andri yang dingin menatapnya dengan tajam. Mungkin karena aura dari tubuhnya membuat Gita tiba-tiba menghentikan gerakannya, kemudian, ketika hendak menyentuh Andri, dia terhenti. Tiba-tiba titik-titik organ vitalnya tergerak, membuat gerakannya tertahan di tempat, dan bahkan ekspresinya masih tetap sama. Gita melihat Andri yang sangat dekat dengannya, mereka berdua sangat dekat sehingga nafas mereka menyatu. Apakah dia bermimpi? Tetapi, dia ingat dalam mimpinya ada seorang dewa laki-laki sedang menciumnya dan ciuman itu sangat kuat sehingga membuatnya kehabisan nafas. Dia tahu sebenarnya Andri tidak akan memperlakukannya seperti ini karena kenyataannya Andri adalah penggemar adiknya dan bahkan jika ingin mencari wanita juga tidak akan mencari yang seperti ini. Lambat,
bodoh, dan tidak memiliki IQ. Meskipun dia terlihat baik tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan kebanyakan wanita. Jadi dalam mimpinya itu dia hanya membalas ciumannya. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Mengapa pada saat dia membuka matanya, justru melihat tatapan yang tegas dari Andre, dan apa yang dilakukan olehnya? Gita akhirnya menyadari bahwa bibirnya mengerut, lalu melihat kerutan di dahi Andre. Dia merasa ada sesuatu di dalam yang membuat hatinya hancur. Astaga, apa yang dilakukan olehnya? Gita tiba-tiba melepaskan tangannya dan jatuh ke belakang dengan ekspresi yang berani. Pang! Dia jatuh di kasur yang empuk, kepalanya juga menyentuh bantal yang empuk kemudian menatap Andre dengan tercengang. Han, Tuan Han, suara Gita yang mengagap memanggil dia dan sedih berkata, "Aku barusan tertidur mabuk, aku tidak tahu apa yang aku lakukan." Andre mengangguk ringan dan berkata dengan dingin, "Beristirahatlah dengan baik." Kemudian berbalik dan pergi lalu menutup pintu kamar tamu. Setelah dia pergi, Gita tercengang 10 detik sebelum dia mengulurkan tangannya dan menutup pipinya lalu berteriak. Apa yang kamu lakukan Gita? Benar-benar gila. Mengapa dewa laki-laki mengendongnya ke atas? Dan juga, memoncongkan bibirnya ke depan dewa laki-laki. Memikirkan hal ini, Gita dengan cepat duduk dan mengulurkan tangannya menyentuh sudut bibirnya. Untungnya tidak ada air liur, Audrey benar-benar juga, kenapa tidak membangunkannya? Benar-benar membuatnya malu di depan dewa laki-laki. Dan juga tidak tahu bahwa pada saat mencondongkan bibirnya akan berdampak pada bayang-bayang hati Andre. Kedepannya apakah bisa menatapnya ketika bertemu? Memikirkan itu, Gita mulai panik, memeluk bantalnya sambil berguling-guling di atas kasur. Merasakan sudah tidak bisa hidup. Membuatnya frustasi. Gita mengelurkan ponsel di sakunya dan mengirim pesan kepada Audrey, menuduhnya melakukan perbuatan jahat. "Kamu, kenapa tidak membangunkanku? Apakah kamu tahu bahwa kamu membuatku sangat malu?" Audrey baru saja menidurkan Glenn, bersiap-siap untuk mandi demi meregangkan saraf tubuhnya. Ponsel yang ada di atas meja bergetar, dan melihat bahwa itu adalah WeChat dari Gita, tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan bibirnya. "Apakah dengan memanggilmu bisa membangunkanmu? Kamu tidur seperti babi dan tertawa terus-menerus. Aku memanggilmu beberapa kali." Sial. Wanita tua ini masih tertawa terbahak. Sudah, kali ini tidak punya gambarannya. Bukankah kamu selalu tidak mempunyai gambaran? Dan menurutmu gambaran itu termasuk apa? Dalam 5 tahun terakhir ini kamu berkata bahwa tidak peduli. Bukankah kamu akan memperoleh kemenangan dari dalam? Menang kentutmu. Di depan dewa laki-laki, ingatan itu termasuk apa? Sekarang dia benar-benar menakuti dewa laki-laki, kedepannya, takutnya dewa laki-laki tidak akan melihatnya secara langsung. Selain itu, kamu seharusnya berterima kasih kepadaku. Kesempatan mendekatkan diri, kamu membuat malu saja. Aku merasa kakakmu tidak akan melihatku secara langsung ke depannya. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Apa yang kamu lakukan? Ketika Gita melihat kalimat ini, dalam sekejap dia tidak bisa berkata apapun, dan dengan cepat meletakkan ponsel ke sampingnya. Bersambung.